Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, untuk hari ini berdoa dulu. Dipimpin ke kelasnya. Jemaah taklim yang takdim salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai doanya. Sekarang ibu absen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk nggak? Ada. Setelah itu, sekarang kita sebelum masuk nyanyikan dulu lagu. Sama-sama ya. Lagu selawat pada selain tanaman, tanaman apa aja yang ada di belakang? Apa lagi? Apa? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Ya, tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya, yang berkaitan dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Jadi pelajaran kita hari ini tentang tumbuhan, gimana cara melestarikannya, apa itu tumbuhan, bagian-bagiannya, perkembangbiakannya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan, buka bukunya di bab pertama tentang tumbuhan.
tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama kita akan bahas yaitu bagian tumbuhan akar dan batang. Duduk yang rapi, hadap ke depan. Silakan tonton videonya tentang bagian tumbuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang tumbuhan menurut pendidikan ini. Yang pertama adalah pada bagian fisik tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Manfaat yang paling mendasar adalah sebagai penyuplai oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Setiap bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Misalnya, untuk sumber bahan makanan, bahan baku industri, kesehatan, dan sebagainya. Ada 4 jenis tumbuhan yang ada di dunia seperti serai, kelapa, mangga, dan juga sepatu. Bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian bersih dari tumbuhan. Akar terdapat pada bagian bawah tanaman yang ditutup oleh tanah. Jika bagian akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada 2 macam akar. Yang pertama, akar paru. Contohnya adalah akar padi, akar jagung, akar pandan, dan lain-lain. Yang kedua, akar tunggal. Contohnya adalah akar mangga, akar durian, dan akar akasia. Akar juga bisa menjadi dasar penyimpan tanaman makanan. Contohnya seperti wortel dan seledri. Fungsi akar pada tanaman sebagai berikut. Pertama, menyerap air dan mineral dari tanah dan tanah. Kedua, memberikan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. Ketiga, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Keempat, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan atau respirasi seperti pada tulisan akar. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan salah satu organ dasar pada tumbuhan. Batang pada tumbuhan adalah bagian organ. Nah, setelah menonton video tentang batang dan akar, apa yang dapat kalian ketahui dari video tersebut yang menjelaskan akar dan batang? Dan sikap apa itu kerja? Akan menyerap air dari Kasih. Yang lain? Ada? Apa yang dapat diketahui dari video tentang akar dan batang? Selain akar sebagai menyerap air, kalau batang? Jawab sama. tidak ada batang tanaman akan tidak bisa berdiri. Ya, tidak ada batang akar tanaman, tidak bisa berdiri. Selain itu ada lagi yang ingin menjawab dari video penjelasan tentang akar dan batang. Selain yang dua, selain sebagai akar untuk menyerap mineral, air, kalau batang penopang tumbuhan dan tetap berdiri. Selainnya batang ada juga fungsinya sama dengan akar, yaitu menyalurkan mineral. Coba ada yang tahu apa aja akarnya? Tadi ada beberapa akar, ada 2. Apa? Bilang. Akar serabut dan akar tunggal. Kalau batang, ada batang apa? Batang rumput. Oke, SGG batang basah. Ya, itu dia tentang akar dan batang.
Jadi akarnya ada akar serabut, ada akar tunggal, atau disebutnya akar serabut, akar monokotil, seperti rambut. Banyak di kebun kita. Ada sawi contohnya akar serabut, ada kangkung, padi, pandan, dia termasuk akar serabut. Kalau akar tunggal, batang yang keras, mangga, durian, rambutan, kelapa, akar termasuk akar serabut atau akar tunggal? Serabut. Sekarang masuk ke batang basah. Bisa pakai cabai bayam padi masuk akar batang basah atau batang rumput? Batang rumput. Kalau batang rumput selain padi, rumput dan rumput dah pasti batang rumput. Kalau batang keras, mangga, ya. Sampai saya paham antara batang dan akar. Oke, kalau nggak bisa, ibu akan melanjutkan. Kita akan membuat kelompok. Satu kelompok 2 orang. Oke, kakak. Simpa, pindah ke TK. Enggak Simpa, Simpa lah. Sika, pindah. Nah, tetap kak, dapat kelompok ini. Satu kelompok 2 orang. Dah pas. Dua. Yes. So, ibu akan bagikan tugasnya berkelompok. Setiap kelompok akan dapat 1 lembar, yaitu tugas. Kelompok pertama, 4. Langsung aja. Caranya ada tugas berkelompok. Yang pertama, lembar kerja 1. Kelak dijawab langsung di lembarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ditulis. Lembar kerja kedua, perhatikan di belakang. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan untuk jawabannya kelak ditulis di kertas yang berwarna. Ada diberikan. Habisnya kertasnya kelak kita tempel di kertas karton jawabannya. Yang di atas kelak YLK lembar kerja 1
kita tempel dalam kaki Jawa. Untuk LK lembar 2 kelak kertasnya kita tempel di kertas kan di sampingnya. Kan? Dan kalau sudah Ibu minta per kelompok akan menampilkan ke depan. Yang pertama kelompok di belakang, Sakinah dan Opa. Maju ke depan, jelaskan ya. Bawa, mainkan ya. Yang lain perhatikan temannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Depan ke depan. Ini balik. Bapak bacakan ya. Hasil presentasinya. Baca di atas. Masih bagian-bagian kepala kayak itu nomor 1 dulu. Perhatikan, dengarkan kawannya. 1 bunga, 2 daun, 3 anak, 4 buah, 5 batang. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup. Berdampingan dengan manusia, manfaat dan bahan berdasarkan adalah sebagai menyuplai oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. 2. Angka serabut. A. Kelapa. B. Jagung. C. Sawi. 2. Anak tunggang. Durian. Rambutan. Kelengkeng. 3. Batang basah.
silakan duduk untuk yang pertama, lanjut kelompok 2 bilang. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia. Manfaat yang paling mendasar adalah sebagai penyuplai oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. 2. Akar serabut. 1. Padi. 2. Jagung. 3. Kelapa. B. Akar tunggal. 1. Akasia. 2. Ketapang. 3. Cemara. A. Batang basah. 1. Pisang. 2. Bayam. 3. kalkun. B. Batang berkayu. 1. Durian. 2. mangga. 3. hutan. C. Batang rumput. 1. Padi. 2. rumput karabis. 3. rumput teki. 4. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 5. Menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan dengan teman yang depan atau ada yang menanggapi tentang jawabannya? Ada enggak? Nah, kalau ada kita kasih tepuk tangan, abang-abang, duduk bang. Oke, dari hasil yang telah kalian kerjakan tadi membuat menjawab pertanyaan yang ibu berikan berkelompok tentang tumbuhan. Pada tumbuhan ya ada terdapat apa aja bagian-bagian tumbuhan? Ada bunga, daun, tumbuhan itu apa? Tumbuhan adalah yang manfaatnya tuh, dia adalah pengertian dari tumbuhan dan manfaatnya. Tadi akar dibilang dari tujuan yang hasil diskusi kalian, akar terbagi dua. Ada akar contoh akar serabut apa aja? Akar tunggal, Akasia, ketapang, cemara. iya banyak kan, macam-macam. Nah, selain dia ada juga jambu, akar jambu, akar rengkeng, apa ini? Border kan, modifikasi akar tunggal. Kita lihat ada akar tunggal. Sekarang masuk ke batang. Batang dia ada 3, yaitu batang basah, batang rumput, dan batang keras. Kering keras. Batang basah ada contohnya pisang, sawi. Kalau batang ke rumput, Padi, rumput, paragis, rumput lagi, rumput teki apa lagi? Gandum, banyak. rumput teki. Selainnya, kalau batang keras, Jambu, durian, mangga, hutan. banyak batang yang keras. Ini membedakannya adalah caranya membedakan batang, ada batang keras, rumput, dan basah. Kalau batang basah dia biasanya berongga, berair. Biasanya untuk batang keras, batang yang keras. Nah, kalau bahan kita biasanya lebih nyaman untuk dipanjat. Dia batang keras. Kalau batang rumput dia melalai di tanah. Macam padi yang berumput-rumput. Daun. Nah, seperti
masuk kotak buku. Nah, sampai di sini udah paham kan? Sekarang Ibu bagikan ada soal kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tinggal disilang saja. Sekarang Ibu simpulkan dari pembelajaran kita yang awal setelah kalian mengerjakan soal baik kelompok ataupun mandiri ada penjelasan dan video. Tadi akar fungsinya sebagai apa ya? Akar. Kalau fungsi dari batang? Akarnya dibagi dua, serabut dan tunggal. Sedangkan batang sampai dibagi dua, akar dikotil dan monokopil. Sedangkan batang dibagi lagi ada 3 jenis batang, yaitu batang basah, batang keras, dan batang lurus. Ya, kesimpulan kita untuk pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang batang dan akar? Sudah paham? Nah, untuk kelompok tadi yang sudah mengerjakan tugasnya, Ibu kasih apresiasi. Semua tugasnya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi berikutnya kita akan belajar
materi berikutnya ya. Untuk berikutnya kalian minta bawa bunga dan daun, terserah bunganya seperti apa, daunnya seperti apa, bebas. Setelah kita belajar tentang bagian dari daun dan bunga. Udah sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran P5 P2RA, yaitu penguatan belajar profil Pancasila dan Billahil Alamin. Untuk itu Ibu menjelaskan dulu, hari ini P5 kita adalah tentang membuat batik. Batiknya yaitu batik semprot dengan menggunakan bahan yaitu tas, daun yang ada di sekitar kita. Tujuan dari pembelajaran proyek ini adalah kalian sudah tahu tentang batik. Di daerah kita ada tenun, ada batik, dan dengan harga jual yang tinggi. Banyak tas-tas yang dibuat dari bahan batik harganya tinggi. Jadi tugas P5 kita adalah tentang kewirausahaan dengan tema imajinasi dan kreativitas. Kreativitas kalian kelak di sini. Tujuan kita belajar itu supaya kalian kreativitas dalam membuat hasil karya. Hasil karyanya kita jual. Jadi kita berusaha dari bahan yang kita buat, maka kita buat, kita olah, kita jadikan, kita jual ke masyarakat. Jadi tujuan kita belajar. Alurnya untuk hari ini belajarnya adalah pertama Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu batik. Kalian dah tahu batik, baju yang kalian pakai juga batik seperti ya. Apa aja yang ada di dalam pembuatan proses batik ya? Alatnya, bahannya, tekniknya seperti apa aja? Batik banyak. Oke, teknik batik ya. Ada 8. Lepas ya, kita lanjutkan dengan membatik semprot, yaitu menggunakan bahan tas, daun dan cat. Kami daun, bunga bebas, bahan alaminya seperti itu. Kita buat kelompok, jadi setiap kelompok terdiri atas 3 orang. Dari bagi kesepakatan kita adalah kita melakukannya pada setiap tahap, ya dari awal sampai akhir kelompoknya sama. Ini kelompoknya sama. Dari tahap nanti pas, demonstrasi dan aksinya. Jadi kalian membuatnya tetap satu kelompok 3 orang, dan pada saat aksi kita untuk berjualan tetap satu kelompok 3 orang untuk mempromosikan hasil kerja kalian. Nah, Ibu minta kalian menonton video cara membuat batik dengan tekniknya. Karena berhubung mati lampu, infokus kita tidak bisa dipakai, internet tidak bisa dipakai, jadi kita menggunakan media HP. Jadi Ibu minta kalian semua berkumpul ke depan.
kalian rasakan? Nah, oke, mudah atau apa? Mudah, seru. Oke. Hah? Takut apa? Gembira. Apakah dekat kita ada orang yang membatik? Kan? Daerah kita Sambas, membatik, menenun, buat tas, buat kain. Ada enggak? Nah, dari video tadi dapat dilihatkan bahwa yang membatik bukan sebenarnya bukan payah, gampang. Dia tergantung tekniknya dan bahan yang akan kita gunakan. Karena membuat batik sama juga dengan kita menggambar atau melukis di sebuah kertas, sebuah kain. Dari hasilnya baru kita jual, kewirausahaannya maksudnya di share. Jadi barang yang kita buat menghasilkan sebuah karya yang bagus, yang indah, bisa kita olah, kita bentuk, bisa kita jual menjadi bahan usaha. Untuk selanjutnya Ibu akan menyebarkan kalian kertas untuk menjawab soal. Hanya 2 soal kalian kerjakan. Tulis jawabannya. Ini saja. Persoalannya tadi kan ada yang pertama, dengan adanya kerajinan tangan tas, dompet, kaos, oblong dan berbagai tanaman yang ada di daerah kalian, ide apa yang dapat kalian kembangkan untuk menjadikan tas, dompet, dan kaos oblong menjadi harga tinggi jual dan diminati masyarakat? Dan kalau nggak kumpulkan. Kumpulkan nggak? Nah, balik bangkunya. Jadi untuk meningkatkan batik yang harus dijual atau selalu dikenal masyarakat, kita perlu ada kerjasama dengan pemerintah daerah biar harga jual apa yang batik kita buat bisa dijual dengan harga tinggi. Tidak bisa hanya dari satu faktor saja.
lagi Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian dari hasil pembahasan kita sebelumnya.